Halo semuanya, perkenalkan nama saya Idni Yurita Tamono, NPM 34170118. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah aplikasi komputer, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, di sini saya telah menyediakan sebuah makalah, namun pada makalah ini belum terdapat daftar isinya. Oke, baik, kita langsung masuk dalam tutorialnya. Namun yang pertama kita perlu ketahui bahwa dalam setiap karya ilmiah pasti ada yang namanya judul dan subjudul atau bab dan subbab. Nah, di sini untuk membuat daftar isi otomatis, untuk bagian judul kita perlu men-settingnya ke bagian heading 1, atau pada laptop yang pengaturan bahasanya bahasa Indonesia, di situ tertulis judul 1, sedangkan untuk subbabnya kita setting ke bagian heading 2. Kita langsung masuk dalam tutorialnya. Langkah yang pertama yaitu kita memblok bagian kata pengantar, arahkan kursor ke heading 1, kita klik kanan dan klik update heading 1. Langkah yang berikut, pada daftar isi kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita klik pada heading 1. Yang berikut untuk bab 1 kita lakukan hal yang sama. Nah, di sini untuk bagian A latar belakang karena merupakan subjudul, sehingga kita settingnya ke bagian heading 2. Kita arahkan kursor ke heading 2, klik kanan, kita klik pada update heading 2. Untuk bagian B, C, dan selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Yang berikut adalah bab 2. Nah, di sini untuk bab 2 juga kita lakukan hal yang sama seperti bab 1. Kita settingnya ke heading 1. Nah, sekarang untuk bagian A, di sini juga merupakan subjudul, namun dia sangat sedikit berbeda karena dia merupakan subjudul dari bab yang berbeda. Sehingga di sini langkah yang harus kita lakukan adalah kita memblok bagian A, klik more, klik save collection. Nah, di sini untuk style 1 kita ganti dengan nama subbab 2. Klik OK. Kita arahkan kursor ke subbab 2. Klik kanan, klik modify. Nah, di sini untuk yang list paragraf kita setting ke heading 2. Klik heading 2. Di sini kita aktifkan bold, lalu klik OK. Untuk bagian B kita klik ke subbab 2. Bagian C juga kita lakukan hal yang sama seperti bagian B sampai sub terakhir pada bab 2.
Nah, sekarang kita masuk pada bab 3. Nah, untuk bab 3 kita lakukan hal yang sama seperti bab 1 pada bab 1 dan bab 2. Di sini kita blok, kita setting ke heading 1. Untuk bagian subbab atau bagian A, kita lakukan seperti pada bab 2, yaitu kita blok pada bagian kesimpulan, kita klik more, klik save collection. Nah, di sini untuk style warnanya kita ganti dengan subbab 2. Klik OK. Setelah kita klik OK, kita arahkan kursor ke bagian subbab 3. Kita klik kanan, kita klik modify. Nah, di sini untuk list paragrafnya kita setting ke heading 2. Nah, kita klik heading 2, setelah itu aktifkan bold, klik OK. Untuk bagian B-nya kita tinggal blok, kita klik di bagian subbab 3. Untuk bagian adalah daftar pustaka, kita lakukan sama seperti bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, selesai kita men-setting semuanya, kita kembali ke halaman daftar isi. Nah, di sini setelah kita kembali ke halaman daftar isi, kita klik pada menu reference, kita pilih table of contents. Ada beberapa, namun kita gunakan ketik one. Ini hasil membuat sebagian tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.